Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Wulan Kamisna. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis laporan keuangan dan bisnis atau yang sering disebut juga dengan nirlaba. Jadi organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan sektor publik dan swasta yang dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu pertama, tujuan organisasinya. Kalau dilihat dari tujuan organisasi, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, di mana perbedaannya yang cukup menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Jadi pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan di sektor publik itu organisasi ini bukan untuk memaksimumkan laba, tetapi pemberian pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan juga penyediaan barang kebutuhan publik, misalnya seperti kebutuhan pokok masyarakat. Nah, yang kedua, dari sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dan swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut dengan struktur modal atau struktur pembiayaan. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak, distribusi, agent of service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintahan, utang luar negeri, dan agensi pemerintah, serta lain-lain. Dan juga pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada sektor swasta, sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta, sumber pembiayaan internal dan eksternal. Nah, sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang akan diinvestasikan kembali dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal, misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan juga penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga ada pola pertanggungjawaban. Jadi, manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditur atas dana yang diberikannya. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan masyarakat adalah berasal dari masyarakat itu sendiri untuk melayani publik. Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Nah, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan daerah atasan atau kepada pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah pusat kepada parlemen. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik itu sendiri. Nah, yang keempat ada peraturan perundang-undangan. Jadi yang membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta ada di peraturan perundang-undangan, di mana organisasi sektor publik, khusus lembaga pemerintah, harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia misalnya harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan, tetapi kita harus menjalankannya. Dan yang kelima ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratif, kaku, dan hierarkis. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk data, piramid,
lintas fungsional, dan lainnya yang sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Yang keenam, karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran dan stakeholder itu, pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sekedar rahasia negara, sementara itu anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Yang ketujuh ada sistem akuntansi. Jadi perbedaannya adalah di sistem akuntansi yang digunakan. Jadi sistem akuntansi yang biasa digunakan dalam sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual. Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan akuntansi cash accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sektor publik. Jadi ciri-ciri atau organisasi sektor publik ini berbeda dan unik karena memiliki ciri-ciri yang pertama, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial semata. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham. Yang keempat, keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensi. Dan ciri-ciri lainnya, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mencari laba. Dan juga kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pemilik entitas tersebut atau pemilik perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri yang saya ketahui, tidak adanya kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Jadi dalam artian bahwa kepemilikan organisasi nirlaba ini tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat delegasi atau pembubaran organisasi atau perubahan entitas tersebut. Yang menjadi fokus dari organisasi nirlaba ini seringkali memfokuskan sumber dayanya kepada pelayanan dengan inti yang berlapis dari dalam dan keluar. Seperti yang pertama, falsafah pelayanan, budaya pelayanan, citra pelayanan, manajemen pelayanan, alasan pelayanan, siapa yang dilayani, dan apa bentuk pelayanan, di mana, kapan, dan bagaimana cara melayani tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Jadi, laporan keuangan ini adalah hasil suatu pencatatan atau ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan karena laporan keuangan ini nantinya akan dipakai para pengguna keuangan untuk pengambilan keputusan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas dana yang dikelola sebelumnya. Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Adapun tujuan dari laporan keuangan ini adalah yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendak diberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia atau calon penyedia sumber daya serta pemakai. Calon pemakai ini
dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai lokasi sumber daya organisasi, dan memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi dan bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajemen organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya kepentingan. Yang kelima, memberikan informasi atau kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periode Carter, perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi keuangan sumber kekayaan organisasi tersebut. Yang keenam, memberikan informasi yang lain di mana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan yang terakhir, tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan penjelasan yang interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Jadi pada dasarnya praktek akuntansi organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya. Hal ini terlihat jelas bahwa aturan akuntansi atau PSAK diatur dalam standar akuntansi keuangan. Tepatnya pelaporan keuangan. Jadi lebih tepatnya yang diatur adalah peraturannya, jenis akuntansi secara mandiri diserahkan kepada entitas masing-masing dengan bentuk pelaporannya yang sudah diatur dalam PSAK 45. Secara tidak langsung, pencatatan transaksi ini dibuat oleh entitas mengikuti format laporan perusahaan yang ada. Jadi prinsipnya pencatatan transaksi organisasi ini dari penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan produk, jasa, dan penyusutan serta transaksi reguler lainnya. Tidak ada perbedaan dengan organisasi bisnis. Namun yang berbuat berbeda itu adalah organisasi nirlaba tidak ada pihak yang menjadi pemilik, sehingga tidak ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau perubahan kepemilikan, atau tidak adanya alokasi dana atau sumber daya hasil atau pembubaran organisasi kepada orang-orang tertentu. Informasi keuangan milik organisasi nirlaba kepada pihak eksternal terdiri dari yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan aktivitas, laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, serta aset bersih, dan informasi mengenai unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Jadi informasi dalam laporan yang digunakan itu bersamaan dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya yang dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak yang menilai. Yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, likuiditas, fleksibilitas, kemampuan untuk mempengaruhi kewajibannya, dan juga kebutuhan pendanaan eksternal.
Selanjutnya yang kedua adalah laporan aktivitas. Jadi tujuan utamanya adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah jumlah dari sifat aset bersih, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersamaan dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dan juga dapat membantu para penyumbang atau organisasi dan debitur dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam satu periode, menilai upaya, kemampuan, dan juga kesinambungan organisasi dan memberikan juga jasa serta menilai pelaksanaan tanggung jawab kinerja manajer. Yang ketiga ada laporan arus kas. Jadi tujuan utama ini adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Jadi laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan aktivitas pendanaan, pengumpahan informasi, dan pendanaan ini non-kas, seperti sumbangan berupa bangunan atau aset investasi. Dan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh laporan-laporan di atas, yang menjadi bertujuan untuk memberi informasi tambahan tentang perkiraan yang dinyatakan dalam laporan kas di atas. Keuangan organisasi nirlaba. Jadi analisis rasio yang digunakan untuk menguji apakah rasio-rasio tersebut relevan untuk digunakan dalam konteks Indonesia dan organisasi nirlaba yang bergerak di luar bidang pendidikan. Itu yang pertama ada rasio kinerja fiskal, yang kedua ada rasio efisiensi aktivitas non-program, yang ketiga ada rasio dukungan publik, yang keempat ada rasio kinerja investasi, dan yang kelima ada rasio efisiensi program. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang rasio kinerja fiskal. Jadi rasio kinerja fiskal merupakan suatu rasio untuk mengukur kinerja fiskal suatu organisasi nirlaba. Ada beberapa perhitungan dalam risiko kinerja fiskal yang relevan untuk konteks Indonesia dan organisasi nirlaba yang bergerak di luar sektor pendidikan. Yang pertama, itu ada total pendapatan dibagi total aset. Yang kedua ada total pendapatan dibagi total biaya. Dan yang ketiga ada total pendapatan dikurang total biaya dibagi dengan total pendapatan. Yang keempat, total pendapatan kurang total pembiayaan atau dibagi dengan total aset. Yang terakhir, aset bersih dibagi dengan total aset. Jadi yang kedua adalah rasio efisiensi aktivitas dan program. Jadi pada organisasi nirlaba yang berada di Indonesia itu tidak ada yang memasukkan biaya pencairan dana, dapat disebut juga dengan biaya dan program. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mencairkan dana itu akan mendatangkan pendapatan bagi organisasi atau entitas. Jadi biaya non program ini adalah biaya yang digunakan untuk membiayai aktivitas non program, misalnya beban gaji, ukuran karyawan tetap, beban sewa rumah, beban penyusutan, dan seterusnya. Dari organisasi nirlaba yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi, rasio efisiensi ini semakin meningkat, semakin baik. Rasio ini, non-program ini merupakan perbandingan antara perbandingan total pendapatan dengan biaya non-program. Jadi komponennya ini adalah total pendapatan dibagi dengan biaya non-program. Modifikasi dari rasio total pendapatan dibagi dengan biaya penerimaan dana.
Selanjutnya ada rasio dukungan publik adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi untuk membuka pendapatan atau dana dari publik atau dengan kata lain merupakan indeks dari dukungan publik terhadap suatu organisasi. Adapun komponen dari rasio dukungan publik ini adalah yang pertama ada total kontribusi dibagi dengan total biaya, yang kedua ada total kontribusi dibagi dengan total aset, yang ketiga total kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada rasio kinerja investasi, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif investasi yang dilakukan oleh organisasi nirlaba. Jadi rasio ini merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan total aset. Semakin meningkat rasio ini, maka akan semakin efektif. Komponen dari rasio kinerja investasi adalah kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir yaitu rasio efisiensi program, di mana rasio ini adalah yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi penggunaan dana yang dicairkan untuk membiayai pelaksanaan program, misalnya kampanye, program pemberdayaan, program bantuan kemanusiaan, dan program lain-lain. Rasio efisiensi program merupakan perbandingan antara biaya program dengan total biaya. Biaya program adalah biaya yang digunakan untuk membiayai aktivitas program utama dari organisasi nirlaba yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Semakin meningkat rasio ini, maka akan semakin baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.